Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Pandu Pamungkasyani, mahasiswa pendidikan sejarah FKIP Universitas Riau, angkatan 2018. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Nurdiansyah MPD selaku dari dosen pengampu pada mata kuliah inovasi pendidikan ini. Tujuan dan maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi suatu tugas yang diberikan oleh beliau kepada saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu materi yang dimana beliau telah menjelaskan sebelumnya melalui secara online. Yang materi yang saya akan bahas adalah difusi inovasi. Difusi inovasi ini yang saya akan bahas ada 3 poin. Yang pertama, apa sih pengertian dari difusi inovasi ini? Yang kedua itu, apa saja elemen-elemen di dalam difusi inovasi ini? Yang terakhir, poin ketiga adalah pengertian dari diseminasi inovasi. Sebelum lanjut ke masuki materinya, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Baiklah, perkembangan TIK di Indonesia ini semakin pesat, kini mengarah kepada konvergensi teknologi dan berdampak pada perubahan paradigma masyarakat. Adanya perkembangan teknologi ini, informasi memicu perubahan besar dalam teknologi, digitalisasi di mana-mana, konten media baik cetak maupun elektronik dapat digabungkan dan distribusikan. Maksud didistribusikan ini adalah dalam bentuk kerjasama. Menurut McLuhan, salah satu para ahli dari TIK, mengatakan bahwa teknologi komunikasi memainkan peranan penting dalam tatanan sosial dan budaya baru, serta membawa perubahan dari media cetak ke media elektronik. Hal itu membawa pengaruh pula terhadap khalayak dalam memilih media, sehingga dengan adanya komunikasi dalam suatu teknologi yang memunculkan adanya inovasi, dapat menimbulkan adanya difusi. Itulah memunculkan difusi tadi, awal bentuknya difusi. Adanya perkembangan inovasi secara terus-menerus, diperlukan adanya proses penyebaran inovasi. Ini yang disebut dengan diseminasi inovasi. Itulah latar belakang terjadinya inovasi, difusi, dan diseminasi tersebut. Lanjut langsung, apa sih sebenarnya difusi inovasi itu? Para ahli mengatakan difusi itu adalah dalam Rogers pada tahun 2003 menjelaskan difusi adalah proses mengkomunikasikan inovasi melalui saluran dan jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Senada dengan penjelasan Rogers ini, Saud mengatakan difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dalam menggunakan saluran tertentu. Komunikasi dalam definisi ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antara beberapa individu baik secara memusat maupun secara memencar atau divergen yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini, terjadinya kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi. Jadi, di dalam difusi ini dapat dipahami atau dapat disimpulkan adalah suatu proses pengkomunikasian ide, praktek, atau objek yang dipandang baru oleh individu atau organisasi yang mengadopsi. Dalam hal ini, apabila ide-ide baru ditemukan, disebarkan, dan diadopsikan atau ditolak dan membawa dapat tertentu, maka terjadinya perubahan sosial tersebut. Baiklah, penjelasan yang lainnya adalah apa saja sih elemen-elemen dari difusi inovasi ini. Jadi penjelasannya itu adalah ada 4 unsur pokok di dalam difusi inovasi ini. Yang pertama itu adalah inovasi. Inovasi terkait dengan sebuah gagasan atau ide, produk, seperti itu. Jadi yang dianggap baru oleh seseorang dan kebaruannya ini bersifat relatif. Jika suatu ide, produk, teknik atau prosedur tersebut, teknologi dianggap baru oleh seseorang, maka
Hal tersebut adalah inovasi bagi individu tersebut. Jadi adalah sebuah eksperimen seperti itu. Dalam inovasi mempunyai komponen ide, tetapi banyak inovasi yang tidak mempunyai wujud fisik. Misalnya adalah ideologi. Ideologi seperti pemikiran seperti kayak gitu, ideologi. Adapun inovasi yang mempunyai komponen ide dan komponen objek fisik, misalnya adalah handphone dan sebagaimananya. Inovasi yang memiliki komponen ide tidak dapat diadopsi secara fisik sebab pengabdosiannya itu hanya berupa keputusan simbolis tersebut. Baiklah, yang unsur keduanya adalah saluran komunikasi. Inti dari proses difusi adalah interaksi manusia untuk mengkomunikasikan ide baru kepada orang lain. Untuk diperlukan saluran komunikasi ini, dalam hal tersebut, saluran komunikasi dapat berupa media interpersonal dan media massa. Saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka, yaitu sumber dan penerima, seperti itu, antara dua orang atau lebih, seperti itu. Misalnya kayak seperti rapat, diskusi, dan lain-lainnya. Yang penting secara tatap muka. Sedangkan saluran media massa ini adalah alat-alat penyampai pesan yang memungkinkan sumber mencapai suatu audiens dalam jumlah besar yang dapat menembus batasan waktu dan ruang. Misalnya seperti radio, televisi, ya seperti online seperti inilah gitu, ibaratnya media, saluran media massa ini. Poin yang ketiga adalah waktu. Proses keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan inovasi menerima atau menolaknya dan pengukuhan terhadap keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dengan kata lain, waktu itu merupakan adalah salah satu unsur penting dalam proses difusi. Adopsi inovasi membutuhkan rentang waktu tertentu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh dalam hal yang pertama adalah proses keputusan inovasi. Yang kedua itu adalah kepekaan terhadap inovasi. Dan yang ketiga itu adalah kecepatan penerimaan inovasi. Baiklah, ada yang keempat, sistem sosial. Inovasi terkait dengan sistem sosial berupa adat istiadat, budaya, norma, dan nilai-nilai. Dalam hal ini, sistem sosial dapat menghambat atau memudahkan cepat atau tidaknya penyebaran ide baru dan pengabdosian inovasi melalui apa yang disebut efek sistem atau pengaruh sistem. Dalam difusi inovasi sangat penting untuk diingat bahwa proses difusi terjadi dalam sistem sosial. Baiklah, poin terakhir adalah diseminasi inovasi. Apa sebenarnya diseminasi inovasi ini? Diseminasi inovasi ini adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan. Ingat, kata kuncinya adalah direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Apabila difusi terjadi secara spontan, diseminasi terjadi setelah adanya perencanaan. Dalam pengertian ini dapat juga direncanakan terjadinya difusi. Misalnya, dalam penyebaran inovasi penerapan kurikulum 2013, setelah diadakannya uji publik, ternyata penerapan kurikulum dapat dilakukan secara efektif dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan berjenjang. Selanjutnya, hasil uji tersebut diperlukan dideseminasikan secara meluas untuk menyebarkan luasnya kurikulum tersebut 2013 ini. Tersebut dilakukan dengan cara menatar instruktur tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota. Diharapkan dengan pelatihan berjenjang ini, maka difusi inovasi tersebut memberlakukan kurikulum 2013 dengan berjalan sangat baik. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya adalah manusia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan yang terjadi dikarenakan manusia selalu ingin memanusiakan dirinya dan manusia lainnya. Manusia selalu ingin memudahkan dan berpikir praktis yang dapat memudahkan kehidupannya. Dapat diketahui bahwa difusi adalah proses mengkomunikasikan inovasi melalui saluran dan jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Munculnya teori difusi inovasi ini terjadi yang saya bilang tadi adalah di awal abad 20. Tepatnya pada tahun 1930 ketika seorang
Francis Gabriel Ted memperkenalkan kurva difusi berbentuk S atau shape diffusion curve. Baiklah, hanya segitu yang bisa saya sampaikan untuk materi difusi inovasi ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri dan terima kasih juga kepada Bapak Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu saya yang dimana sebelumnya telah memberikan materinya. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.